Setiap kita adalah aktor utama dari suatu perjalanan. Yang baik, yang luka, yang menegangkan, yang menyenangkan, yang bertemu, yang berpisah, dan masih banyak lagi. Buku ini adalah salah satu rekaman atas refleksi dan perjalanan dari berbagai generasi. Tentang pergumulan hingga pembelajaran bagaimana setiap orang punya ruang untuk memimpin. Setidaknya atas dirinya sendiri. Malam ini kita akan mendengar dari keyakinan bahwa setiap kata dapat menyalakan terang. Inilah leadership XYZ. Inilah leadership lintas generasi. Dari sekian banyaknya hal di dunia ini yang berpotensi menyakiti kita sebagai manusia, bagi saya selalu ada 3 hal yang menempati posisi paling atas. Yang pertama adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Yang kedua adalah ketika kita memutuskan untuk menggantungkan harapan kepada makhluk yang bernama manusia. Dan yang ketiga yang paling menyakitkan untuk saya adalah ketika kita dipaksa untuk melepaskan seseorang atau sesuatu yang paling kita cintai. Jika semua orang memulai kepemimpinan dari cerita tentang sebuah jabatan, posisi atau kedudukan, mungkin saya tidak akan mulai dari sana. Saya akan mulai dari satu hal yang setidaknya pernah, pasti, atau akan dihadapi oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Saya akan memulainya dengan hal yang bernama kehilangan. Saya nggak tahu apa setiap orang mengingat jelas kapan pertama kali mereka bertanya mengapa dalam hidupnya. Tapi mungkin saya tidak akan pernah lupa sama sekali. Sekitar 22 tahun lalu, di momen pertama saya duduk di bangku taman kanak-kanak, mungkin itu adalah momen pertama kalinya saya melihat orang-orang baru selain orang-orang yang ada di rumah saya. Mereka semua, teman-teman saya, tanpa terkecuali ditemani oleh satu perempuan dewasa yang saat itu mereka panggil dengan sebutan ibu. Mungkin itu adalah momen pertama kalinya saya berkenalan dengan sebuah emosi yang bernama bingung. Dan jika kebingungan itu terejawantah dalam bentuk kalimat kira-kira seperti ini. Kenapa mereka punya, saya tidak? Kenapa saya tidak punya yang mereka punya? Dan mungkin itu adalah mengapa pertama kalinya dalam hidup saya, Bapak Ibu. Dan hari ini saya baru sadar bahwa momen itu ternyata Sarah kecil kehilangan seorang ibu sebelum dia mengerti apa itu kehilangan. Dan sejak hari itu cerita kepemimpinannya dimulai bahkan sebelum dia mengerti apa itu kepemimpinan. Proses menerimanya, memahaminya, dan mengampuni semua rasa sakitnya itu tidak selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Tapi sepanjang hidup saya. Dan rasanya saya marah entah pada siapa dalam waktu yang tidak sebentar. Dan tidak berhenti di sana.
Di usia yang ke-17 tahun, ketika semua teman-teman sebaya saya mungkin merayakan Sweet 17 ya. Bagi saya angka 17 bukan angka manis atau menyenangkan. Karena justru di usia saya yang ke-17, hidup menempa saya tanpa henti bertubi-tubi selama 3 tahun berturut-turut. Nenek, kakek yang merawat saya sejak kecil, sejak ibu saya meninggalkan saya di usia 11 bulan. Wafat berselang 1 tahun di usia saya ke-17 tahun. Dan lucunya hidup memberi bonus lagi di tahun ketiganya. Ketika nenek wafat, dilanjut oleh kakek wafat setahun kemudian, dan setahun kemudiannya lagi, tepat 1 tahun kemudiannya lagi, rumah yang menjadi satu-satunya tempat di mana saya dapat mengingat segala memori tentang mereka, hangus, terbakar tanpa sisa. Sungguh sampai hari ini saya tidak akan pernah lupa betapa bergetarnya tubuh saya saat momen itu. Betapa gejolak yang diakibatkan karena rasa sakit akibat kehilangan itu luar biasa menyakitkan. Dan hari itu saya marah sekali kepada Tuhan. Saya bilang kepada Allah, apalagi ya Allah, ambil saja semuanya. Orang-orang yang saya cintai, tempat tinggal saya, ambil saja semuanya. Dan rasanya hari-hari dan tahun-tahun setelah itu tidak pernah mudah bagi saya. Bahkan nabi, filsuf atau para bijak sekalipun hancur hatinya berkeping-keping ketika kehilangan orang yang paling mereka cintai, apalagi saya. Rasanya saya marah, tapi rasanya saya tidak ingin marah selama-lamanya. Rasanya saya luka, tapi saya tidak ingin menjadikan luka sebagai satu-satunya faktor tunggal yang menentukan keseluruhan arah hidup saya. Karena mungkin saya nggak bisa menentukan awal cerita. Tapi saya juga tidak rela ketika luka, saya izinkan mendefinisikan diri saya sepenuhnya. Karena bagi saya, definisi diri saya bukan sekedar apa yang pernah saya lalui, tapi apa yang saya putuskan hari ini dan apa yang saya inginkan besok. Dan sungguh kepemimpinan tidak mengenalkan dirinya kepada saya di atas panggung besar, di ruang-ruang seminar, atau mungkin di atas mimbar. Karena kepemimpinan mengenalkan dirinya pada saya, Bapak Ibu dan teman-teman, lewat kamar. Ketika saya berhadapan dengan kehidupan sendirian, ketika saya berhadapan dengan kesemerawatan pikiran dan kehancuran perasaan saya, dan di sana saya melihat kepemimpinan mengenalkan wajahnya kepada saya. Dia mengenalkan wajahnya kepada saya bukan saat saya kampanye sebagai calon ketua OSIS atau serah terima jabatan sebagai wakil ketua BEM. Karena kepemimpinan mengenalkan dirinya kepada saya dalam ruang yang paling sepi, ruang paling duka yang saya rasakan. Dan dari sana justru saya menemukan definisi kepemimpinan versi saya sendiri. Dia tidak dimulai dari kedudukan, dia dimulai dari sebuah keputusan untuk menata ulang kehidupan meski hati saya berserakan. Dia dimulai dari keputusan untuk menata ulang kurikulum kehidupan, bertahan dan melanjutkan sampai titik ujung yang selalu saya doakan. Bagi saya hidup itu kayak nulis buku, Bapak Ibu dan teman-teman. Tuhan itu kayak kasih notebook kosong, tapi halaman pertamanya sudah diisi duluan olehnya. Tapi maha besar Tuhan. Dia memberikan halaman kosong di halaman kedua sampai ujung untuk kita tulis sendiri cerita yang kita mau. Dan mungkin ini sebagaimana yang selalu Bang Dedi sampaikan kepada saya dan saya gak pernah lupa. Sar, mungkin kita gak bisa nentuin awal cerita, tapi percayalah Tuhan selalu memberikan ruang untuk kita menulis akhir cerita yang kita mau. Dan sebagaimana yang Pak Anies selalu bilang, lokasi lahir boleh di mana saja, tapi mimpi boleh. Mimpi harus di atas langit. Dan itulah dua pengingat yang mengubah cara saya memandang hidup.
bahwa awal cerita mungkin tidak bisa diapa-apakan, tapi akhir cerita mungkin bisa dijemput. Dan hari ini saya mau bilang di hadapan semua yang ada di sini, bahwa setiap orang, apapun awal ceritanya, berhak untuk menjemput takdir sejarahnya sendiri dan harus untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan kehadiran Bapak Ibu teman-teman di sini sedikit mengoreksi kekeliruan saya tentang berdiri di atas kaki sendiri atau mencintai diri sendiri. Ternyata hal itu bukan serba melakukan semua hal sendiri, tapi justru cinta yang paling utuh hadir dari akumulasi relasi yang saya jumpai di semua lintasan perjalanan kehidupan saya sampai hari ini. Akumulasi relasi, kasih yang dibagi dari semua orang yang berarti, dan semua orang itu mungkin hari ini ada di ruangan ini. Hingga saya mau bilang bahwa untuk semua yang hadir di sini, yang masih membersamai, atau yang sudah pergi mendahului dan juga mungkin masih ada di ruangan ini, cuman saya nggak bisa lihat, teruntuk almarhumah ibu saya dan semua yang sudah mendahului, tak hanya kehadiran yang berarti, tapi kepergian orang yang kita cintai akan selalu punya arti kalau kita terus menghidupkan itu. Dan bagi saya, itu adalah kepemimpinan yang paling sejati. Hingga perlahan setelah selesai dari luka-luka itu, kita mulai bisa menerangi hidup orang, menjadi cahaya dan pelangi bagi hidup orang, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman, barangkali benar, gak ada satupun orang di dunia ini yang siap untuk kehilangan. Tapi bagi saya justru kehilanganlah yang mempersiapkan kita untuk hidup. Saya Sarah Ardiwinata dan itulah cerita kepemimpinan saya. Hidup seringkali dimulai dari kehilangan. Tapi kadang hidup diselamatkan oleh cerita. Bagi saya, cerita itu bernama Laskar Pelangi. Saya membacanya waktu saya duduk di bangku sekolah. Dan sejak itu, hidup saya tak pernah sama lagi. Saat membaca kisah itu, saya seperti didudukkan di dalamnya. Kisah tentang anak-anak Belitung yang tak bersepatu dan hanya buku satu, tapi yakin cita-cita akan teraih. Kisah tentang Bu Muslimah yang mengajar dengan keterbatasan, tapi memberi cinta yang tak terbatas. Kisah tentang Ikal yang mendeklarasikan dan mencapai mimpinya. Tapi yang paling dekat di hati saya adalah tentang Lintang. Anak yang datang paling pagi dan pulang paling akhir, tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus menjaga adik-adiknya yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Lintang adalah simbol ketidakadilan, adalah simbol dari kekalahan orang-orang biasa yang punya mimpi tinggi tapi tak bisa meraihnya. Sepanjang hidup saya, setiap kali saya bertemu dengan kisah seperti Lintang, saya seperti mendengar Lintang berbicara. Jika kamu masih duduk di sini, teruskanlah cerita itu.
Disitulah saya melihat bahwa cerita punya daya hidupnya sendiri. Kadang kita membacanya, kadang kita menjalaninya, dan kadang kita meneruskannya. Beberapa tahun sesudahnya, saya menerima surat terbuka dari seorang tokoh pendidikan, Anies Baswedan, yang mengajak anak-anak muda untuk mengajar di tempat-tempat paling sepi di Indonesia. Saya mendaftar karena saya merasa mungkin inilah cara saya menyelesaikan fragmen yang belum selesai itu. Saya diseleksi, keterima, dan saya mengajar di sebuah desa di tepi Laut Banda, Maluku. Sekolahnya bagus, anak-anaknya semangat, berdiri di tebing, di tanjung menghadap laut yang biru. Tapi tempatnya jauh sekali. Tak ada listrik, tiada sinyal telepon, tak ada air bersih. Tapi di sana saya belajar bahwa mimpi paling besar kadang datang dari tempat paling sepi. Saya bertemu dengan satu murid saya yang paling cemerlang di sekolah. Namanya Nindi. Setelah saya menyelesaikan tugas, saya memutuskan untuk membawa Nindi bersekolah lebih jauh. 14 tahun sesudah itu, ia sudah lulus. Dan hari ini, Nindi justru membantu saya mengundang Anda semua ke sini. Mungkin itulah kekuatan cerita yang hidup. Di saat orang yang kita bantu tuliskan bab pertamanya, bisa menulis babnya sendiri, dan bahkan membantu kita meneruskan bab kita. Dari pembaca, saya menjadi guru. Dan hari ini, perjalanan dan kebijaksanaan hidup membuat saya belajar untuk menjadi jembatan. Karena hidup, karena kepemimpinan, kadang bukan tentang siapa yang berdiri di depan, tapi siapa yang berdiri di tengah, menjembatani yang jauh, menghubungkan yang tak saling mengenal. Jembatan tak pernah bertanya siapa yang boleh melintas. Ia hanya mau memastikan semua orang bisa sampai ke seberang. Karena itu, kadang pemimpin bukan tentang siapa yang punya pengaruh paling besar, tapi tentang siapa yang berani menjadi jembatan untuk kisah-kisah yang mungkin tak pernah saling berkenalan. Dan kekuatan itu saya temukan 2023 di Bandung. Di acara Desak Anies, sebuah ruang gagasan di mana anak muda bisa bertanya langsung kepada calon pemimpinnya. Saya duduk di belakang, lalu mendengar seorang perempuan muda naik ke panggung dan berkata, "Pak Anies, saya tidak ingin bertanya, saya ingin bercerita." Dia bercerita, dia adalah ketua OSIS yang 8 tahun sebelumnya ospeknya dihentikan oleh Menteri Pendidikan saat itu, Anies Baswedan. Di depan sang mantan menteri sore itu di Bandung, dia bukan lagi seorang siswa, tapi dia pemimpin muda yang telah menemukan suaranya. Dan dia, Sarah, berdiri di sini berbicara sebelum saya hari ini. Dari momen itu saya sadar bahwa cerita selalu menemukan jalannya kembali. Cerita saya, cerita Sarah, cerita Pak Anies saling menjembatani dan saling menyalakan. Akhirnya, kalau kursi ini dulu milik Lintang, kursi ini sekarang milik Anda semua. Yang berani bermimpi,
tapi juga percaya bahwa setiap cerita kita itu punya arti. Kita, ini mantra saya, kita tidak bisa memilih awal cerita kita. Tidak bisa memilih awal cerita orang lain, tapi kita bisa menulis akhir ceritanya. Dan ketika kita saling mendengar, saling mencintai, maka cerita saya, cerita kamu akan bertemu di satu titik. Cerita kita. Dan Indonesia kita, menurut saya, sesungguhnya terbangun dari itu. Dari jutaan cerita orang-orang yang saling menghidupkan. Cerita ayah dan anak, cerita guru dan siswa, cerita pemimpin dan rakyatnya. Saya orang yang dihidupkan oleh cerita. Dan karena itu, melalui semua itu, kami ingin menghidupkan orang lain melalui cerita itu juga. Karena pada akhirnya, cerita saya, cerita kamu adalah cerita kita. Dan Indonesia adalah cerita bersama yang masih terus ditulis. Mari kita teruskan malam ini dengan cerita dari seorang yang telah menyalakan banyak cerita di Republik ini, Anies Baswedan. Terima kasih. Sekitar pertengahan 2012, saya datang ke Kepulauan Tanimbar. Di Kepulauan Tanimbar itu sedang bertugas sarjana-sarjana terpilih untuk menjadi guru di tempat-tempat yang paling jauh dari puncak Monas. Saya ketemu Dedi yang tadi baru saja bicara. Lalu kita bersama-sama dari Somlake, ibu kota Maluku Tenggara Barat, pergi ke Pulau Selaru. Pulau Selaru adalah pulau paling depannya Indonesia. Di seberangnya Selaru adalah Australia. Sampai di pulau itu, kami disambut oleh guru-guru. Lalu kita ada diskusi, berkumpul guru-guru itu. Pada saat acara mau dimulai, seperti ini kira-kira suasananya. Saya duduk di depan, kemudian mereka bilang, "Pak, tunggu sebentar." Saya pikir tunggukan apa? Terus salah seorang berlari agak jauh dalam suasana gerimis. Kemudian tidak lama lagi balik, saya tanya, "Ada apa tadi?" "Mau menyalakan diesel, Pak. Di pulau itu tidak ada listrik. Kita berkumpul pakai diesel yang dinyalakan jauh supaya suara dieselnya tidak mengganggu perjumpaan dan diskusi kita di situ." Dengan pakai diesel, apa yang terjadi? Guru-guru itu berdiri, jumlahnya kira-kira 30-an orang. Di sebuah pulau yang tidak ada listrik, yang tidak ada sinyal telepon, yang seluruh fasilitasnya jauh dicukup, semua berdiri dan semua menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang, dengan sepenuh hati. Kami yang dari Jakarta seakan dikirimkan guyuran air dingin, sebuah pengingat. Saudara-saudara semua, kami memang belum makmur. Saudara-saudara semua, kami memang masih jauh tertinggal. Tapi kami tidak kalah mencintai Republik ini dibanding Anda-Anda yang sudah mendapatkan semuanya. Pesan itu terasa kuat di ruangan tadi. Acara selesai. Ini adalah pulau terluar dan pernah ada ekspedisi yang dilakukan oleh Wanadri, meletakkan patung Soekarno-Hatta di pulau-pulau terdepan Republik kita. Salah satunya di situ. Warnanya merah dan putih.
Dua orang ini mewakili para pendiri republik. Kemudian kami refleksi di situ. Bukankah Pulau Selaru ini, Maluku Tenggala Barat ini jauh lokasinya dari Jakarta? Bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita bisa memiliki perasaan kesamaan? Apa yang menarik? Bangsa ini dibangun dengan gagasan. Bangsa ini dibangun dengan cita-cita, dibangun dengan mimpi. Ada seorang ahli yang menyebutnya dream community, imagine community. Inilah Indonesia. 20 hari dari hari ini kita akan memperingati ketika kumpulan anak-anak muda membawa gagasan, kemudian memunculkan 3 mantra yang kita selalu kenang, ingat sebagai sumpahnya para pemuda. Apa yang menarik di situ? Di banyak tempat bangsa terbentuk karena kesamaan bahasa, kesamaan etnis, kesamaan agama, dan kesamaan-kesamaan lain. Bangsa ini tidak dibangun dengan kesamaan. Bangsa ini justru dimulai dari keragaman yang memiliki gagasan seragam. Beragam latar belakangnya, seragam cita-citanya. Dan itu dibuat siapa? Anak-anak muda, gagasan. Apa yang kemudian menarik di sini? Gagasan itu tidak berdiri sendiri. Gagasan yang menggelinding dalam bentuk tulisan, dia mungkin akan menambah pengetahuan. Dia mungkin menambah kebijaksanaan. Tapi gagasan yang menjelma dan memancar dalam perilaku keseharian, dia menjadi menggerakkan. Itulah dahsyatnya awal republik ini. Ketika gagasan tentang masa depan, sebuah bangsa berkeadilan, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dibawa oleh pribadi-pribadi terdidik dan berintegritas, maka gagasan itu menjadi persenyawaan dengan manusia. Dia menyatu dan muncul dalam figur-figur yang memesona. Sodorkan nama-nama itu satu-satu. Sodorkan nama Cokroaminoto, orang terpesona dengan gagasan, dengan pikiran, dengan perilaku. Sodorkan nama Agus Salim, orang terpesona, kagum, dan melihat ini teladan, ini contoh, dan bawa gagasan. Nama Soekarno, Hatta, Sahrir, Natsir, dan berderet lagi para pendiri republik. Gagasan ditambah integritas dan wujudkan dalam bentuk pribadi-pribadi, kemudian kita sebutnya sebagai pemimpin. Bayangkan jumlahnya segelintir, membawa gagasan, diikuti oleh jutaan penduduk di Nusantara, dan jutaan penduduk Nusantara rela menghibahkan segalanya, hartanya, nyawanya, untuk membuat gagasan tadi jadi kenyataan. Pemimpin menjadi disebut pemimpin karena dia diikuti secara sukarela, pikirannya, kata-katanya, perbuatannya. Itulah kepemimpinan yang membuat republik ini berdiri tegak, diikuti seluruh rakyatnya dan memesona dunia. Dunia melihat Indonesia sebagai sebuah negeri baru yang penduduknya terbelakang secara pendidikan, tapi gagasan negaranya maju melampaui zamannya. Sebuah negeri yang didirikan bukan untuk satu golongan, tapi untuk semua, di tempat yang super beragam. Gagasan itu yang berada di depan.
dekade demi dekade kita lewati. Kita refleksi sedikit. Kondisi itu nampaknya agak berubah. Hari ini kita menyaksikan gagasan itu disimpan di belakang, popularitas itu ditaruh di depan. Mengapa seseorang akan dijadikan calon pemimpin? Karena angka surveinya tinggi tanpa ditanya gagasannya. Karena angka popularitasnya tinggi tanpa ditanya idenya. Tengok ke belakang, semua membawa ide, semua membawa gagasan, semua membawa integritas. Ini adalah kesempatan kita untuk merefleksikan kembali betapa perjalanan lintas generasi telah membawa kita kepada satu fase di mana kita harus mengirimkan semacam wake up call. Mari kembalikan gagasan itu kembali di depan. Mari kembalikan integritas itu menjadi bagian dari gagasan. Dan mari wujudkan gagasan dalam bentuk kepemimpinan. Karena itulah kami bertiga memilih untuk bersama-sama kolaborasi dalam sebuah buku lintas generasi yang harapannya bisa ikut kontribusi sekecil apapun itu dalam mengembalikan cita-cita agar perjalanan negeri ini terus perjalanan yang latar belakangnya beragam tapi cita-citanya seragam dan diwujudkan melalui kepemimpinan dan pribadi-pribadi yang patut diteladani, karena itulah mereka diikuti. Izinkan sekarang saya mengundang Dedi dan Sarah untuk sama-sama join di sini. Saya akan bacakan sebuah kutipan, tapi bukan satu kalimat, atas halaman terakhir dari buku yang sama-sama kami siapkan. Jangan serahkan kemudi hidup kita pada orang lain. Pada luka-luka kita, pada narasi lama kita, dan pada ekspektasi sosial yang tak ada habisnya. Jadilah nahkoda bagi kapal kita sendiri. Sebanyak apapun sumber pembelajaran hidup kita, jemputlah takdir sejarah kita sendiri, karena tak ada yang lebih layak memimpin hidup kita selain diri kita sendiri. Berilah cahaya bagi yang lain, tapi pastikan lebih dulu bahwa kita sendiri tak sedang tersesat dalam gelap. Mari kita terus rawat ruang dialog. Mari kita terus jembatani jurang antar zaman. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, kita beri apresiasi sekali lagi kepada para penulis Leadership XYZ. Luar biasa, rasanya tidak ada yang bisa sulit untuk berkomentar karena mendengar ketiga monolog yang begitu dalam, begitu hangat, begitu kuat rasanya. Dan karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setelah mendengar seluruh proses gagasan dari para penulis, kita akan masuk momentum puncak, yaitu seremonial peluncuran buku. Sebelum kami mulai peluncuran buku XYZ ini, kami mengundang teman-teman dari Peer Press, yaitu Mas David Irianto, Ibu Namira Adovina, dan juga Afi Rose, untuk bisa naik ke atas panggung atas dukungannya dalam mendukung produksi buku ini. Kami silakan kepada teman-teman Peer Press. Dan baiklah, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, peresmian peluncuran buku Leadership XYZ. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, demikian resmi diluncurkannya buku Leadership XYZ karya Dedi Wijaya, Sarah Ardiwinata, dan bersama Anies Baswedan.